Sehat semua? Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Dan jangan error. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai KKA kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kita sebagai anak Tuhan, wajiblah kita untuk menjaga hati kita. Jadi tidak ada rasa tersinggung, tidak ada masalah dalam kehidupan kita yang akan bertambah, karena saat kita menjaga hati kita, maka pikiran kita akan selalu positive thinking. Itu yang perlu dalam kehidupan kita, karena apabila hati dan pikiran kita selalu terjaga dengan baik, apalagi terhubung dengan Roh Kudus, sudah pasti berkat Tuhan akan mengikuti kita. Puji nama Tuhan. Hanya Dia yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Hanya Dia, Yesus, yang sanggup memberkati kita. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Hanya Dia Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kita naikkan pujian, saudara. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan. Dia yang berkuasa, Dia yang berkata, hanya Dia yang sanggup. Tiada perkara yang susah bagi Dia. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat-mukjizat. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Segala kemuliaan hanya milik-Mu, Tuhan. Sembah Engkau, Tuhan, tinggikan. Tiada yang bersamakan. Irama kakara laya shekere mara mara laya namaya lamaya namaya shekara bakara laya se. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Irama kakara laya shekara bakara laya shekara bakara laya shekara bakara. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, sama Raja berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Malam hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berkaka'a Tuhan dengan keluarga GLJA Bethlehem Pemalang ya Bapa. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan. Hadirlah di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah kekuatan kami, hanya Engkau-lah sumber hikmat kami, sehingga kami saat sharing satu dengan yang lainnya Tuhan, itu semuanya berasal dari Engkau saja Tuhan.
sehingga kami boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya, dan kami boleh bertumbuh Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami layani. Berkati juga Mbak Novi Tuhan yang akan memimpin sharing kami malam hari ini ya Bapa. Kiranya hikmat-Mu turun juga atas Mbak Novi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Monggo Mbak Novi. Terima kasih. Salam. Halo. Tuhan. Sehat semua kan? Sehat. Oke. Salim, sehat. Kalau ada senyum berarti kita sehat. Bukan senyum membawa luka ya. Yeskinya belum senyum. Yeski belum senyum katanya. Nama Tuhan. Kita akan memulai sharing kita dengan firman Tuhan yang ada yang kemarin Bapak Gembala khotbah di Matius pasal 17 ayat 14 sampai berapa? Oh, 21. Firman Tuhan. Matius berapa? Matius 17 ayat 14 sampai 21 yang berjudul di sini Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Mungkin ada beberapa jemaat yang kemarin nggak datang atau nggak mengikuti Zoom. Dan di banyak dari Lenggerong juga Zoom-nya setengah tok. Mati. Jadi mungkin baca dulu. Kata anak saya Lois ya Ma, nanti gitu. Puji nama Tuhan. Sebelum orang tua yang menggunakan pendapat, pengalaman, khotbah dari Bapak Gembala, dari anak-anak dulu, karena anak saya sudah menanti. Karena kalau sharing dia nggak dapat terus. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk Lois, apa yang Lois dapatkan dari firman Tuhan di Matius 17. Yang tua-tua sabar ya. Yang Lois dapatkan itu ayat Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yang Lois dapatkan adalah, jika kita percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Oh, Yeski. Dari anak-anak sudah mulai mau. Wah. Jadi yang tua-tua jangan pernah kalah. Nama Tuhan. Begitu. Kenapa macet-macet ini? Ya? Punya itu kok WiFi-nya Pak Pendeta kok macet-macet. Oh, Apa ya? Kadang seperti patung kayak gini. oh yang satunya. Enggak, kedua-duanya. Dua-duanya. Mungkin WiFi-nya pakai data aja. Lanjut, Yeski. Suaranya lancar nggak? Lancar. Oh. Di sini lancar semua. Iya ya. Tapi juga gitu mungkin ya sebaliknya. Oh iya. Oke, lanjut, Bu. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita lanjut lagi. Ada Bang Baim? Ada Abang Randi di situ? Nggak ada, Mbak, nggak ada. Apa sih? Belajar. Ya? Belajar. Oke. Mesti Ola juga belajar. KPR tak semula. Puji nama Tuhan. Karena dari anak-anak itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, saya alihkan, saya
saya beri kesempatan pada orang tua saya dulu. Yang tua lah, yang lagi. Tadi dari anak, sekarang yang tua. Masih muda Puji itu. nama Tuhan. Masih Saya muda. Saya serahkan pada Bapak dulu. Monggo. Masih 18 tahun loh itu. 13 tahun. 12 tahun. Udah tahu. Tambah 6 kan 12. Halo, Halo. Belum. selamat sore menjelang malam. Kemarin kita telah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta. Di pasal 17 di sini iman. Ya. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan menerima iman kita cuma apa? Bayang-bayang saja. Apa yang dikatakan Bapak Gembala, saya merespon Roh Kudus. Ya. Semua Alkitab ini bukan dengan kalau kita tentang melalui Roh Kudus yang memimpin, kita tahu dan mengerti tentang dia. Maka ya Roh Kudus menjamah kami berikan pengertian hikmat-Mu ya Bapak. Ya. Di sini kepentingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Ya. Kalaupun kita bertahun-tahun, kalau kita selalu mengharapkan Roh Kudus, ingatkan. Contoh, kita ambil daripada di ayat. Semua pakai Roh Kudus. Kalau apa sudah terjadi di gereja kemarin itu. Kalau enggak Roh Kudus mereka enggak ngerti. Kami percaya karena Roh Kudus, maka orang yang dibaptis itu bukan asal dicelupkan dalam air, dibaptis oleh Bapa, dia akan mengerti firman-Nya. Contoh di Efesus pasal yang keempat apa itu ya? Satu tubuh, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman. Nah, ini tanpa Roh Kudus kita nggak ngerti itu. Maka kita akan tak firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita satu baptisan. Kenapa? Karena satu Yesus sendiri sebelum dia minta dibaptis. Oh, melenceng dari contoh. Mungkin Ibu Diana atau Bapak Pendeta pernah tanyakan, mungkin punya saudara di Bandung. Tahun berapa ada orang Kristen dibaptis. Karena tidak ada Roh Kudus, mereka katakan kalau dibaptis kolam, kalau pakai pakaian tidak berkenan, ada roh kafir. Maka waktu itu dibaptis di kolam dengan telanjang. Ya. Ya. Itu coba Bapak Pendeta punya saudara di Bandung, pernah itu kejadian di Bandung. Tahun berapa kita tidak tahu. Orang dibaptis harus telanjang. Kalau pakai pakaian berarti itu ada roh katun. Jadi heran. Itu orang. Anak Tuhan. Kenapa? Kita tidak menaruh harap dengan Roh Kudus sebenarnya. Atau kalau dibaptis ini ada lagi. Kalau dia darah dingin dibaptis harus percikan sebagai hawa dingin. Ya. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita selalu bertanya kepada benar. Amin. Nah, banyak sekali dipimpin Roh Tuhan. Ya. Contoh yang dipimpin kejadian tahun berapa lah sebelum tahun 2000 itu. Memalukan sekali. Belum pernah terjadi. Kalau dibaptis harus telanjang. Kalau bagi bapak-bapak mungkin senang kok Andi melihat dibaptis. Pernah terjadi di Bandung, tapi rupanya tidak lama mungkin. Itu. Kenapa? Itulah pentingnya Roh Kudus mengingatkan kita kepada yang benar di hadapan Tuhan dalam firman. Merespon ke apa yang dikhotbahkan Bapak, yang mengutamakan Roh Kudus. Haleluya kita katakan. Puji Tuhan, mengutamakan Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus itu yang membimbing kita, memberi firman Tuhan Alkitab tidak bisa dibaca secara akal manusia. Tidak bisa oleh kepandian, karena kita dokter, kita orang yang ahli dan pandai bicara, tidak bisa. Roh Kudus harus Alkitab hanya dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak kejadian tanpa, ya mungkin dia akan mengatakan Roh Kudus, tapi ya tidak sesuai. Seperti kemana kejadian di GCA tentang baptisan, karena ada Roh Kudus. Mereka mengikuti firman Tuhan, bukan asal diselam, tapi ada firman. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ya. Satu roh. Kenapa? Karena Roh Kudus kita beri pengertian. Kenapa kita harus satu baptisan? Satu baptisan dengan siapa? Pertanyaannya kita cepat, dengan siapa? Nah, kita samakan mungkin banyak. Kalau Roh Kudus kita akan mengerti, tahu persis. Sama dengan siapa? Tuhan Yesus dibaptis, diselamkan. Nah, disinilah. Walaupun ada Roh Kudus, banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan kita bersyukur, jemaat, gereja, hambanya, kita mengucapkan syukur, berterima kasih atas Roh Kudus. Sebab banyak di firman Tuhan, kejadian-kejadian melalui Roh Kudus. Yesus sendiri sebelum tinggalkan dunia, pesan, ya, Roh Kudus, Roh Kudus. Seperti perjalanan daripada Rasul Paulus. Mereka tidak bicara sendiri. Menanti Roh Tuhan datang. Baru dia mengeluh, Tuhan. Tuhan, cukup saya menghadapi penderitaannya ini. Di tantangan ini. Pernah mereka. Ya. Protes dengan Tuhan. Tuhan, tapi Roh Kudus selalu mengingat. Akhir mereka sadar. Di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin banyak perkara yang tidak pernah kita. Kalau percaya di sini iman Roh Kudus, dan kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan tahu persis siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Bapa, siapa itu Allah, siapa anak tunggal itu. Karena kita punya iman semuanya, ya Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi kadang-kadang Bapa ya Bapa, anak ya anak, karena tidak ada Roh Kudus. Itu pentingnya Roh Kudus. Saya mengucap syukur, dan kalau kita respon kepada Bapak kita dan Kudus selalu bekerja di dalam jemaat kita. Kita tidak asal-asalan. Seperti baptisan kemarin yang dilakukan pada ini, minta Roh Kudus. Seperti kita gambarkan contoh ya, perumpamaan ini. Ya. Kita punya keahlian. Seperti misalnya kita tukang kayu. Kalau kita tidak praktekkan, kita orang nggak penting kita tukang. Kita anak Tuhan, seperti terutama yang baru dibaptis, Kang Andi. Bapak Tuhan Yesus kuasa punya bisa menyembuhkan. Bapak kita harus bisa menyembuhkan, kita itu harus. Seperti kita gambaran apa? Tapi kalau kita tukang kayu, maka kita harus praktekkan. Oh, tukang kayu, maka orang akan melihat, oh itu tukang kayu. Jadi kita mengharapkan apa yang dikatakan Bapak Pendeta kemarin, berkobar-kobar tentang Roh Kudus kita. Akui, tinggi Roh Kudus. Kita kadang-kadang, nanti menunggu Bapak Pendeta itu yang punya Roh Kudus menjamah kami supaya sembuh, ya. Seperti tukang kayu, kalau tidak dipraktekkan sama sekali orang tidak tahu itu tukang kayu. Seperti kita tahu Roh Kudus, yaitu iman pada Yesus, tidak selalu mengharapkan Tuhan Yesus, hanya kalau ada sedikit mengharapkan dia. Sampai kemana Roh Kudus dalam inilah. Jadi kepada Bapak Pendeta kami ucap terima kasih tentang Roh Kudus. Banyak sekali pelajaran di Alkitab tentang Roh Kudus. Orang yang pakai Roh Kudus. Banyak murid Tuhan, banyak itu. Ada yang luntur, tapi tidak ada. Kita percaya seperti
Pak Andi, praktekkan Pak Andi bahwa saya punya Roh Kudus. Saya bisa jamah menyembuhkan orang. Bahkan Bapak Pendeta, kita kobarkan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi jemaat kita. Kalau kita ada sakit, berdoa, kita punya Roh Kudus. Oh Bapak Pendeta, saya salut. Bukan kita sakit, waduh, sakit gerintih. Tapi kita berdoa, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin, Bapak Pendeta. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta. Lakukan itu sesuai dengan Roh Kudus. Terima Amin. kasih. Amin. Monggo selanjutnya. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan penuh dengan pengertian dan penuh dengan pengampunan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan bersyukur. Kami yang kami dapat kemarin pada ayat Matius 17 ayat ke-14 sampai 21, saya tertariknya di ayat yang 19 sampai 20. Itu ada yang kata-kata bahwa murid-murid Yesus datang ke tempat Yesus sendirian di waktu tidak ada orang. Dia menanyakan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Apa yang dikatakan Yesus? Jawab, karena kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya iman kamu. Bila kamu mempunyai sedikit iman, seiman sebiji sesawi pun, kamu bisa berbicara kepada gunung, kamu pindahlah ke sana, pasti dia pindah. Tapi kalau dia tidak disertai kepercayaan iman, dia melakukan apapun yang kita lakukan. Misalnya kita menyembuhkan orang, tapi kita bimbang, atau kita kurang percaya iman kita, pasti tidak akan terjadi sembuh. Malah makin bertambah sakitnya. Tapi kalau kita dengan iman, percaya kita, walaupun kata-kata kita hanya dalam nama Yesus, pasti dia sembuh. Maka dari itu kami simpulkan, bila kita tidak percaya, bukan percaya iman kita tidak dapat berbicara apa-apa. Kecuali yang memberi pertolongan adalah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami untuk mendapatkan kepercayaan iman kami kembali. Bila kami sudah kembali ke iman kami, kemungkinan tak ada yang sahih di hadapan orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, puji Tuhan, Tuhan semoga memberkati. Amin. 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 Nama Tuhan. Terima kasih buat orang tua dan buat anak saya. Nama Tuhan. Selanjutnya saya lempar ke Kok Andi. Apa yang Kok Andi dapat dari khotbah minggu kemarin tentang Roh Kudus? Dari hari kemarin, selama hari sampai hari ini, detik ini, apa yang Kok Andi alami ya? Apa yang sudah Kok Andi lakukan untuk lebih dekat sama Roh Kudus, mengenal Roh Kudus gitu. Monggo Kak Andi. Terima kasih Mbak Novi. Komentar saya mengenai khotbah kemarin yaitu ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini saya kira kalau orang percaya biasa-biasa saja itu tidak mungkin bisa mengusir setan. Tetapi kalau dia berdoa dan berpuasa, maka dia bisa menjadi luar biasa.
karena punya kuasa. Jadi kalau orang tidak berdoa dan tidak berpuasa, tidak ada kuasa. Tetapi kalau orang itu orang percaya tapi berdoa dan berpuasa, maka dia adalah orang yang punya kuasa untuk mengalahkan setan. Terima kasih, Mbak Novi. Luar biasa. Lakukan Kak Andi. Kak Andi imani hari-hari itu sembuh. Wah, seperti hari ini. Berarti harus berdoa, harus berpuasa. Hidupi firman Kak Andi. Ya, terima kasih. Sekarang ke keluarga Pak Sari. Belum, Pak Sari dulu. Nah, sekarang ke keluarga Bapak Saribu. Apa yang Pak Saribu sekeluarga dapatkan? Nah, sekarang monggo dari keluarga Bapak dulu. Monggo. Mau Bu Efraim dulu atau bapaknya dulu? Monggo. Bu Efraim. Dulu. Salam saudara. Halo. Halo. Pertama kita meminta maaf karena kemarin itu kita nggak ikut ibadah. Berhubung karena di rumah kita ada arisan siman kita. Tadi sempat kita tonton khotbah kemarin itu, kita tonton berdua sama Bapak Pasari. Nah, biar nanti sharing nanti malam kita tidak ketinggalan. Seperti itu ya saudara, biar kita juga kebagian firman kemarin. Nah, yang saya dapatkan pertama-tama itu judulnya. Judul itu mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Luar biasa. Nah, yang saya dapatkan lagi seperti ini. Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus datang ke dunia ini karena dia lahir sebagai manusia, otomatis dia itu mengalami kelaparan, bisa mengalami sakit, bisa juga menangis. Yesus pernah menangis loh, saudara, pernah menangis. Kalau nggak salah di ayat apa nanti kita cari ya. Nah, itu sebagai pribadi Yesus, sebagai manusia 100%. Tapi sesudah Yesus disalibkan, mati, dan bangkit lagi ke sebelah. Nah, yang saya dapatkan itu kemarin itu ya, saya dengarkan Pak Pendeta itu. Terus, nah, Yesus disalibkan itu, kita juga mengalami kemenangan. Segala penyakit kita sudah ditanggung di kayu salib. Kita sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi diperhamba oleh dosa, tapi kita sudah sama seperti Allah. Bahkan kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau nggak salah tertulis di Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 12 kalau nggak salah ya saudara ya. Iya, aku berkata, siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti kan ada firman Tuhan berkata di Lukas berapa saya lupa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ada juga tertulis tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berarti kan kita sama Allah itu beda-beda tipis aslinya. Kan sama-sama mustahil kan, tapi bagi orang yang percaya itu loh. Jadi pribadi Roh Kudus itu yang saya dapatkan kemarin itu. Tapi Roh Kudus itu bukan ada unsur manusia, karena Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Nah, seperti itu saudara. Jadi Roh Kudus itu kalau bukan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, udah putus asa, udah tersinggung,
sudah berantem sama keluarga. Nah, tapi kan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita yang selalu menolong, menopang kita, maka kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Maka kita jangan pernah meninggalkan mesbah doa kita agar Roh Kudus itu tetap ada di dalam hati kita, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu. Lanjut, Pak Nasari, Ibu. Halo. Halo. Mohon maaf sebelumnya ya, saudara-saudara. Karena kemarin itu kami ada arisan, nggak bisa ibadah, mengikuti pada Zoom juga nggak bisa. Tapi puji Tuhan kami juga dalam arisan marga kemarin, nah, tetap juga ada acara gerejanya, puji Tuhan lah. Tapi yang paling utama memang kita berkumpul memuji Tuhan dengan umat GJI Bethlehem Pemalang itu lebih baik lagi. Amin. Jadi walaupun kami tidak mengikuti ibadah kemarin, tadi saya sedikit-sedikit ada membaca juga dikit-dikit. Jadi sedikit banyaknya coba saya terjemahkan dalam pribadi saya ya. Jadi kalau yang menarik bagi saya Ibu Novi, di ayat khotbah minggu kemarin ini, ayat Matius 17, ayat 14 sampai 21 ini, di ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Jadi seperti kalau nada orang Batak ini kayaknya Tuhan Yesus itu juga marah. Marah dalam artiannya marah sayang. Tegas. Dia tidak mau murid-muridnya itu jadi bodoh, bergantung terus sama dia. Dia maunya itu harus mandiri. Karena dia sudah membuat mujizat ya. Maunya murid-muridnya ini harus bisa mengikuti dia dan bahkan kalau bisa lebih dari dia. Nah, mereka pasti sudah diberkati dengan Roh Kudus. Aturannya mereka harus benar-benar lebih yakin lagi. Tapi kelihatannya mohon maaf murid-murid Tuhan Yesus ini dulu gimana ya dibilang orang mudeng ya apa nggak ada kayak kurang iman. Jadi Tuhan Yesus waktu itu kurang suka kalau orang yang kurang iman, kurang percaya. Jadi kalau saya dengar lagi khotbah Bapak Pendeta tadi sedikit ya. Tuhan itu cita-citanya lah, menurut saya keinginannya itu umat manusia ini harus yakin kepada Roh Kudus. Nah, yakin sama Roh Kudus. Kalau ada imannya ke Roh Kudus sebesar biji sesawi pun pasti semua akan lebih gampang. Apapun bisa diobati, apapun bisa disembuhkan, apapun rintangan pasti bisa dilalui. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ingin setiap umat manusia yang percaya kepadanya itu jangan hanya percaya saja. Maunya dia lebih lagi. Jangan hanya percaya tok. Hanya percaya kamu Tuhan Yesus, percaya. Percaya tok. Nggak suka Tuhan Yesus, maunya bisa kamu, contohnya, bisa kamu bikin beras ini jadi batu ini jadi beras. Harusnya bisa. Harusnya Tuhan Yesus itu mau, harusnya bisa. Jadi jangan lagi kita ini kerja-kerja.
kerja kita itu hanya menyembah dia, terus menyembah dia. Karena kalau lapar kita tinggal bikin pasir itu, ambil pasir dalam nama Tuhan Yesus jadi nasi. Nah, ya kan? Dalam nama Tuhan Yesus jadi air minum. Itu memakai Roh Kudus semua. Jadi kerja kita itu setelah kita makan menyembah dia terus. Itu maunya Tuhan Yesus sebenarnya. Jangan lagi ada kekurangan kita ini. Jadi intinya kita sebagai umat manusia, terlebih saya pribadi menginginkan saya ditambah Tuhan lagi Roh Kudus ke hati saya yang jahat ini. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat keluarga Pak Pasar Ibu. Selanjutnya saya lembar Tante Diana. Tak lempar. Wah. Semoga. Shalom. Salam. Di nama Tuhan. Saya langsung aja ya. Judulnya khotbahnya Pak Pontas hari Minggu itu yang saya tulis itu mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Nah, saya tulis itu seperti itu. Mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Jadi di sini yang dibahas adalah pribadi Tuhan. Ini yang saya tangkap. Dalam Matius 17 ayatnya 14 sampai 21 yang dijabarkan oleh Pak Pontas. Nah, di situ mengenai intinya itu mengenai menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Apa aja manfaatnya, apa aja dampaknya. Yang tertulis yang saya catat itu yang pertama itu saat kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, kita akan mengenali suara Roh Kudus itu. Bagaimana suara Roh Kudus itu? Roh Kudus itu kalau berbicara itu seperti apa sih? Bisik-bisik, teriak-teriak, atau sambil nyanyi. Nah, kalau kita semakin sering menjalin hubungan dengan Roh Kudus, pastilah kita akan mengenal suaranya. Nah, saya dengan tutup mata aja mungkin saya tahu ini siapa yang ngomong. Karena apa? Karena saya menjalin hubungan dengan Pak Pontas. Oh, tahu ini suara Pak Pontas. Oh, ini suara Koandi. Oh, ini suara Pak Pasaribu. Meskipun sama-sama laki-laki semua, tapi saya bisa membedakan. Kenapa? Karena ada menjalin hubungan. Begitu juga kalau kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, pastilah kita tahu suaranya seperti apa. Tapi kalau ketemunya hanya sesekali saja, kita mungkin belum bisa mengenali bagaimana suaranya. Makanya mari kita sesering mungkin menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Roh Kudus itu dampaknya atau manfaatnya adalah semakin sering kita menjalin hubungan erat dengan Roh Kudus, semakin sering iman kita akan bertambah besar. Nah, kalau dibilang di perumpamaan di firman Tuhan itu Matius 11 itu kan iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Itu baru biji sesawi, belum biji durian. Ayo kita miliki iman bisa biji sesawi. Saya lihat kalau Pak Pontas menanam hidroponik biji sawi itu ternyata kecil sekali. Kalau menanam biji durian akan semakin besar. Nah, saya percaya kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, ruko itu pasti Tuhan berikan untuk kita. Amin. 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 Yang berikutnya menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Semakin sering kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, manfaatnya atau dampaknya adalah semakin sering maka akan menimbulkan rasa percaya diri dalam bertindak. Apa ya maksudnya itu? Percaya diri dalam bertindak tuh yang saya tangkap seperti ini. Jadi kita semakin pede. Kenapa? Karena backing kita Roh Kudus. Backing kita ini Roh Kudus loh. Roh Kudus itu siapa? Dikatakan Roh Kudus itu Tuhan, pribadinya Tuhan kan? Nah, kita punya backing polisi aja yang pangkatnya masih rendah aja kita sudah bangga. Kita percaya diri, apalagi kita punya backing Roh Kudus. Maka menjalin hubungan dengan Roh Kudus itu semakin membuat kita percaya diri dalam bertindak. Tidak akan pernah
Salah, karena apa? Karena kita setiap kali mengambil tindakan pasti kita komunikasi dengan Roh Kudus. Nah, itu mengenai menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Tadi judulnya kan mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Mengalami Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan judulnya. Nah, di awal khotbahnya Pak Pontas itu yang saya tangkap, Roh Kudus adalah Tuhan. 100% Tuhan, 100% Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus pun sebagai manusia 100% manusia, 100% Tuhan. Allah Bapa di surga pun 100% adalah Allah. Bapak Ibu, problemnya manusia seringkali kurang percaya dengan sesuatu hal yang tidak tampak oleh mata. Makanya kita seringkali kalau berdoa, ya Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus berkati makanan ini, Tuhan Yesus sembuhkan anakku, Tuhan Yesus sembuhkan penyakitku. Seringkali kita kalau berdoa menyebut nama Tuhan Yesus. Atau Bapakku yang di surga, berkatilah kami hari ini. Bapakku di surga, terima kasih untuk malam hari ini karena Engkau sudah memberkati kami. Seringkali yang kita sebut adalah Bapa di surga sebagai Allah, juga Tuhan Yesus. Seringkali kita mengabaikan Roh Kudus. Padahal saat Tuhan Yesus naik ke surga, yang Tuhan janjikan adalah penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Amin. Yaitu Roh Kudus. Tapi seringkali kita itu yang tidak kelihatan, Tuhan Yesus kelihatan. Ada fotonya kan? Makanya kita bisa membayangkan. Tapi kalau Roh Kudus, itu sesuatu yang abstrak bagi manusia, tidak bisa. Nah, saya itu setelah Pak Pontas khotbah, keesokan harinya, hari Senin atau apa, saat saya membaca firman Tuhan, kalau pagi hari itu saya senyum sendiri. Gimana ya rasanya kalau berdoa memanggil Roh Kudus? Kalau kita memanggil Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus, gitu kan? Tapi kalau kita memanggil Roh Kudus, misalnya Bu Efraim mau pergi ke pasar, berdoa dulu dengan Roh Kudus. Enggak apa-apa, kita panggil. Dus, berkati ya Dus kami hari ini. Enggak apa-apa. Itu keakraban kita. Kita jalin hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menolong kita. Roh yang menolong kita. Tuhan itu kirimkan Roh Kudus itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Penolong kita itu Roh Kudus. Dia taruh di hati kita. Saat kita melakukan segala sesuatu, saya teringat ceritanya Pak Pasaribu ketika nyenggol orang mau ke pasar buah itu. Pak Pasaribu ini orang yang temperamen sebenarnya, tapi dia ingat bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidupnya, bisa tertahan karena Roh Kudus yang mengingatkan. Luar biasa ya peran Roh Kudus itu ternyata. Nah, saya diberkati saudara, mari kita belajar. Jangan cueki Roh Kudus. Roh Kudus jangan dicueki. Gak apa-apa kita panggil Roh Kudus. Roh Kudus terima kasih. Hari ini Engkau sudah menolong kami. Roh Kudus terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kesalahanku hari ini. Ya, kita percaya hari-hari ini kita membutuhkan mukjizat. Mungkin kalau orang ayan yang dikatakan di Alkitab itu hanya dengan doa dan puasa. Tadi Ko Andi bilang harus orang yang hebat ini. Nah, tapi kita ini orang-orang hebat. Kenapa? Karena Roh Kudus, Tuhan sendiri itu. Roh Kudus itu kan Tuhan sendiri yang ada dalam hidup kita. Bukan hanya Pak Pontas. Kita pun punya. Nah, itu luar biasanya. Apa pergumulan Bapak Ibu Saudara? Pergumulan kita semuanya itu mungkin rumah Tuhan. Apa pergumulan keluarga Bapak Pasaribu? Keturunan ilahi dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Komunikasi sama Roh Kudus. Apa pergumulan keluarga Pak Menus, keluarga besar Pak Menus? Apa pergumulan Ko Andi? Ayo kita bicara dengan Roh Kudus. Semakin erat kita akan tahu suaranya seperti apa, semakin erat kita akan bertambah imannya, semakin erat kita akan percaya diri dalam bertindak. Amin. Puji nama Tuhan, semakin panjang khotbah kedua ini. Puji nama Tuhan, monggo Mbak Novi. Oke, luar biasa sekarang mah. Puji nama Tuhan, luar biasa. Tiap keluarga itu saling menguatkan. Adanya sharing KKI itu saling membuka pikiran kita
tentang firman Tuhan ayat ini ayat dari kita percaya firman Tuhan itu yang memberikan kita petunjuk tapi kita percaya Roh Kudus yang memberikan pengertian kita. Puji nama Tuhan. Dari sharing setiap keluarga demi keluarga, yang pertama dari Lenggerong, dari Lois, kita percaya mukjizat itu nyata. Dan dari Bapak Roh Kudus yang memberi pengertian. Ibu itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus sendirilah yang memberi kita. Apa yang mungkin bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu, bagi Roh Kudus itu mungkin. Puji nama Tuhan. Dari Ko Andi berdoa dan berpuasa, Ko Andi praktekkan ya Ko Andi, jangan hanya cuma yang sekarang Ko Andi bicara berdoa dan berpuasa. Ko Andi imani dalam doa dan berpuasa itu ada mukjizat, ada kuasanya Tuhan. Puji nama Tuhan. Ko Andi harus praktek, jangan pernah harus menghidupi firman gitu loh. Yakin dan percaya. Jangan pernah nggak mungkin. Ko Andi seringnya kayak gitu. Nggak mungkin. Tapi kita percaya Ko Andi punya Tuhan Yesus yang berkuasa, Ko Andi punya Roh Kudus. Asal Ko Andi itu menjalin hubungan yang luar, menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Percaya sisa dalam keluarga Ko Andi. Jangan bolos doa Jumat. Ko Andi percaya Ko Andi. Sama Tuhan. Ko Andi harus semangat. Lebih lagi. Jangan tinggalkan doa Jumat juga Ko Andi ya. Frustasi, Pak, frustasi. Itu perlu ditanyakan Ko Andi. Wah, Ko Andi berarti Roh Kudusnya kemana Ko Andi? Harus terbesar dalam hidup kita Ko Andi. Jangan frustasi. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, nggak ada kata frustasi, tidak ada kata-kata kegagalan, pasti ya. Puji nama Tuhan. Dari keluarga Pak Pasar Ibu, yaitu dari Bu ya Angel, dari Bu Efraim itu, Yesus itu 100% manusia. Yesus loh ya. Kalau Tuhan Yesus itu 100% Allah dan Bapak 100% dia Allah, 100% juga manusia. Secara manusia Tuhan Yesus mengalami penderitaan, secara Allah pengorbanan Tuhan Yesus itu memberi kita kemenangan, kita memberikan kesembuhan, banyak hal dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan intinya inti dari Pak Bu Efraim itu jangan pernah, kalau mau Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan mesbah doa dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mesbah doa itu penting supaya kita tetap Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dari Pak Pasar Ibu, percaya, jangan hanya percaya toh, tapi harus bertindak, melakukan itu firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kita bukan hanya percaya toh, tapi Tuhan Yesus mau kita melakukan firman Tuhan. Apa yang difirmankan itu kita lakukan, kita imani gitu. Seperti itu dari Pak Pasar Ibu. Luar biasa sharing malam ini, menguatkan satu dengan yang lain. Kita percaya Roh Kudus yang membimbing kita, bukan karena kepandaian kita, karena kita membaca kita tidak. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan mengerti ya. Puji nama Tuhan. Saya ikut itu enggak? Nama Tuhan. Kalau saya, nggak ada lagi kan? Kalau yang saya alami dari khotbah, dari yang saya dapat tangkap itu, menjalin yang saya satu aja, saya nggak mau yang banyak-banyak, satu.
menjalin hubungan dengan Roh Kudus setiap hari. Kalau saya membangun hubungan dengan Roh Kudus setiap hari, ada dampak dalam kehidupan saya. Contohnya tadi yang di grup itu loh ya. Ada yang inggung-inggung gitu. Kalau kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, apapun ada yang ngomong seperti ini, tidak tersinggung. Semakin kita cambuk dalam iman kita, semakin kita dicambuk berarti semakin dewasa dalam iman kita. Gitu. Berarti kita kalau tidak menjalin hubungan dengan Roh Kudus setiap hari, kita akan merasakan ketersinggungan, kita akan merasakan kesakitan, kita akan merasakan sakit hati, kita akan omongannya, maaf ya Bu Efraim, omongannya Bu Efraim seperti ini, sakit hati saya gitu. Itu karena kita tidak menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita setiap hari menjalin dampak yang luar biasa, yang tadinya suka marah-marah, yang tadinya sangat tersinggung, sakit hati, luar biasa Tuhan yang Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memberikan pengertian, Roh Kudus yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, sehingga ada kedewasaan dalam kita bersikap, ada kedewasaan dalam kita melangkah gitu. Kita mengerti dan saya percaya menjalin hubungan dengan Roh Kudus harus dilakukan. Itu tidak nggak ada toleransi, harus, tidak kata tidak, berilah, jangan aku memberi waktu malam, jangan memberi waktu Tuhan itu dengan kelelahan kita, tapi utamakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena biar Roh Kudus yang terbesar dalam hidup kita, yang menjalin hubungan dengan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, setiap saat akan berdampak yang luar biasa oleh iman kita. Terima kasih. Itu yang saya ingin saya terapkan dalam kehidupan saya, yaitu menjalin dengan Roh Kudus. Mungkin agak susah kayak kata Ibu Gembala, agak susah gimana manggilnya ya. Manggilnya memang susah. Manggil aja, Dus. Ada teman saya punya namanya Bernardus gitu loh. Mana yang panggilnya memang agak susah. Lidah kita, lidah kebiasaan manggil Tuhan Yesus, Bapa, Allah, Roh Kudus jarang. Karena Dipanggil tapi kalau Roh, mulai enggak kokoh. Roh, dibiasakan ya. Dibiasakan kita menyapa Roh Kudus. Kalau kita menyapa Bapak, menyapa Allah, menyapa Tuhan Yesus, jangan lupa Roh juga disapa. Itu saja yang saya sampaikan. Monggo Bapak Gembala, jangan tersinggung ya. Yang di WA grup tetap semangat di dalam Tuhan, bekerja buat Tuhan. Monggo. Puji Tuhan, haleluya. Mbak Novi sudah intim dengan Roh Kudus. Oke, judulnya adalah mengalami pribadi Roh Kudus sebagai Tuhan. Karena seringkali banyak orang Kristen tidak memperlakukan Roh Kudus sebagai Tuhan. Dan masih banyak orang yang menganggap Roh Kudus itu bukan Tuhan gitu. Tetapi Roh Kudus itu adalah Tuhan itu. Kalau dia Tuhan, berarti dia juga maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Tapi firman Tuhan mengajar kita kalau berdoa, selalu berdoalah di dalam nama Yesus. Tidak pernah diajarkan berdoalah di dalam nama Roh Kudus, tetap di dalam nama Yesus. Itu yang diajarkan Alkitab. Tapi Roh Kudus, dia maha kuasa. Jadi Tuhan ingin kita mengalami dia sebagai Tuhan. Gitu.
mengalami Roh Kudus itu sebagai Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah membangun hubungan dengan Roh Kudus. Membangun hubungan dengan Roh Kudus. Ketika kita membangun hubungan dengan Roh Kudus, yang pertama kita bisa mengenali suaranya. Yang kedua, kita percaya diri dalam bertindak. Dan yang terakhir itu, iman kita besar, bertambah besar. Kenapa murid Yesus mereka tidak bisa menyembuhkan yang sakit itu? Yesus bilang, kamu kurang percaya. Kenapa mereka kurang percaya? Hubungan dengan Roh Kudus kurang intim. Saya kemarin sudah kasih bukti, satu gambaran. Semakin kita intim dengan Roh Kudus, maka iman di dalam kita semakin besar. Tadi Ko Andi berbicara tentang doa dan puasa. Di bagian terakhir, di perikop itu, mengatakan jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Apa hubungannya doa dan puasa dengan iman, dengan mukjizat? Berpuasa itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan mukjizat. Tetapi berpuasa itu tujuannya untuk kita mematikan daging. Berpuasa itu kita sedang menaklukkan diri kita supaya ego kita dimatikan, kedagingan kita, kemanusiawian, keduniawian kita ditundukkan, ditaklukkan, supaya apa? Supaya roh kita yang semakin dominan. Nah, ketika roh kita semakin dominan, maka iman kita makin besar. Gitu. Orang yang suka berpuasa pasti beda dengan orang yang tidak pernah berpuasa. Orang yang suka berpuasa, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia gampang connect dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang jarang berpuasa, itu sangat beda dengan orang yang rajin berpuasa. Kenapa? Karena dia saat berpuasa, dia sama seperti tanah. Tanah itu kalau masih ada kerikil-kerikilnya, batu-batunya, itu susah untuk dibentuk menjadi bejana. Tapi ketika tanah itu dibersihkan batu-batunya, kerikil-kerikilnya, untuk dibentuk itu dengan mudah. Ketika kita berpuasa, sebenarnya kita sedang menyingkirkan semua batu-batu, kerikil-kerikil kemanusiawian kita. Supaya apa? Supaya yang tersisa adalah Roh Kudus. Roh kita semakin dominan, hubungan kita sama Tuhan itu intim, akrab sama Tuhan, gampang merasakan hadirat Tuhan, mudah untuk merasakan hadirat Tuhan. Itu salah satu penyebab akibat kalau kita sering berpuasa. Yesus bilang, jenis ini bisa diusir dengan doa dan puasa. Gitu. Doa dan puasa itu sama roh kita, sangat berpengaruh sama iman kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berdoa disertai puasa, imannya pasti luar biasa, rohnya pasti luar biasa. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, tadi kalau Mbak Novi bilang, Mbak Novi sudah mulai belajar membangun hubungan dengan Roh Kudus. Jadi mari kita mulai hari ini membangun hubungan dengan Roh Kudus. Sediakan waktu untuk menyembah Tuhan, kemudian kita belajar mendengar suara Roh Kudus. Kemudian bukan hanya di dalam penyembahan, tapi ketika kita pergi keluar dari rumah, kita latih diri kita untuk ngobrol dengan Roh Kudus. Amin. Memperlakukan Roh Kudus itu sebagai pribadi Tuhan.
Kalau dia pribadi, berarti dia bisa berbicara, dia bisa melihat, dia bisa merasakan. Jadi kita ajak Roh Kudus setiap hari. Amin. Amin. Yang sakit, kita bisa doakan Roh Kudus. Aku minta di dalam nama Yesus, yang sakit ini sembuhkan. Roh Kudus, aku berdoa untuk istri saya, kandungannya yang masih kosong, aku minta Roh Kudus Engkau ciptakan. Gitu. Roh Kudus, usaha saya, jualan saya, Roh Kudus, Engkau buka jalan berkati. Gitu. Jadi apapun pergumulan kita, minta sama Roh Kudus, ngobrol sama Roh Kudus, libatkan Roh Kudus, karena Dia Tuhan, Dia berkuasa, maha kuasa, sanggup menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi, penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku jangan minyakku. Sekali lagi penuhi, penuhi, penuhiku. Amin. Penuhiku jangan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku jangan minyakku, jangan minyak kudus-Mu, jangan minyakku, jangan minyak kudus-Mu, dengan minyakku, Yesus-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau hidup, Roh Kudus Engkau mendengar, Roh Kudus Engkau ada bersama kami. Kami tidak sedang ngobrol kepada batu, kami tidak sedang ngobrol kepada tembok, tapi kami sedang ngobrol kepada pribadi yang hidup, pribadi yang mendengar, pribadi yang melihat, pribadi yang berkuasa. Itu adalah pribadi Roh Kudus. Setiap pergumulan kami, setiap doa kami, ketika kami naikkan, kami tahu pasti bahwa Roh Kudus mendengar, dan kami tahu pasti setiap doa yang kami naikkan itu diterima oleh Roh Kudus, disambut oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus sedang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil,
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita mengarahkan tangan kita kepada layar HP kita, laptop kita. Arahkan tanganmu, saudara-saudara. Saudara yang membutuhkan mujizat, saudara percayalah Roh Kudus sanggup kerjakan detik ini bagi kita. Roh Kudus tidak dibatasi dengan jarak. Roh Kudus tidak dibatasi dengan waktu. Biarlah malam ini kita sepakat minta mujizat Tuhan bagi setiap kita. Apa pergumulanmu hari ini? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Percayalah Roh Kudus yang mengerjakannya bagi setiap kita malam ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulih. Sekali lagi, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulih. Diangkat dan dipulih. Sekali lagi, diangkat, dipulihkannya. Roh Kudus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat malam ini. Roh Kudus, Engkau melihat setiap pergumulan mereka. Mereka yang membutuhkan mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, terjadi seperti yang mereka rindukan. Yang tidak ada, malam ini menjadi ada. Terjadi di dalam nama Yesus. Roh Kudus menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus terjadi detik ini juga. Roh Kudus sedang mengerjakannya. Terus kerjakan Roh Kudus. Terus kerjakan Roh Kudus. Ciptakan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terjadi. Kami terus nantikan perkembangan yang Roh Kudus kerjakan di dalam setiap kami yang meminta, yang merindukan demi nama Yesus, demi nama Yesus. Oh, yang mengalami gangguan, yang mengalami kerusakan, kami berdoa Roh Kudus memulihkan kesehatan yang terganggu. Oh, yang rusak, hubungan yang rusak, hati yang rusak, ekonomi yang rusak. Demi nama Yesus, Roh Kudus sanggup memperbaiki. Roh Kudus sanggup memulihkan. Demi nama Yesus, kami berdoa terjadi pemulihan. Roh Kudus kerjakan pemulihan sekarang juga. Demi nama Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terjadi malam ini. Terjadi malam ini. Terjadi malam ini. Untuk kesehatan kami. Untuk ekonomi kami. Keuangan kami. Hubungan sosial kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya yang besar sedang terjadi saat ini. Perkara yang besar sedang
dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami bersuka cita buat karya Roh Kudus malam ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat orang-orang yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Mereka yang sedang menangis terhadap pergumulan mereka, terhadap penyakit mereka, terhadap beban hidup mereka. Kami sepakat berdoa, Roh Kudus sanggup menjamah mereka. Jamah mereka juga saat ini, saat mereka mendengar di dalam nama Yesus. Menciptakan, Tuhan menciptakan, Roh Kudus menciptakan, Roh Kudus memulihkannya, memperbaharui, memperbaiki. Di dalam nama Yesus, mukjizat ada bagi kami yang percaya terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima mukjizat malam ini. Dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang bergabung malam ini diberkati, dikuatkan, dipulihkan. Kami mau mulai malam ini ke depan mengalami Roh Kudus. Dan kami mau melibatkan Roh Kudus untuk melakukan mukjizat demi mukjizat, perkara besar. Semua pergumulan, apapun masalah kami, Roh Kudus ada dan siap menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam ini, sering yang indah demi nama Yesus. Kami akhiri malam ini, kami akan beristirahat. Kami beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Penuh sukacita, pemulihan terjadi. Besok pagi kami bangun dengan sukacita, sehat demi nama Yesus. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus, dan pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.